Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1857 sampai tahun 1859. Yah, kamu terlalu dini untuk berbahagia. Tusu Tao melangkah ke udara dan terbang langsung ke arena. Saya tidak tahu apakah ini terlalu dini untuk berbahagia. Aku hanya tahu bahwa kamu benar-benar pantas mati. Begitu suara Jericho Lee turun, pedang Bingpo terbang keluar. Dia terbang langsung ke badan pedang. Keterampilan ini dilihat oleh banyak orang kemarin, tetapi saya masih merasa sejuk ketika saya lihat hari ini. Tutut, apakah ini yang kebanyakan orang sebut peri pedang? Beberapa orang menghela nafas dan mendesah. Di atas arena, keduanya saling berhadapan. Mulai. Seru wasit. Detik berikutnya, semua penonton saraf tegang, semua menatap kedua orang. Pertarungan besar akan segera terjadi. Wah, aku benar-benar terkejut dengan kekuatanmu, tapi itu bukan modalmu yang tak terkendali di hadapanku. Pendeta Tao Tusu memuja Wei Jiapan dan miliknya wajahnya sedingin es. Ya, sayang sekali Anda tidak sombong seperti Anda. Aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa mengalahkanku. Wajah Jericho Lee sejelas air. Arogansi. Kalau begitu coba ambil piring vegaku. Begitu penganut Tao Tusu minum, dia menggerakkan penunjuk ke piring Wei Jia. Di bawah bayang-bayang ki hitam, beberapa roh kebencian menyerang lawan mereka. Jericho Lee tidak panik. Dengan lambaian tangannya, udara hitam menghilang. Wow. Dengan skill ini, banyak orang yang tercengang. Ada apa? Gas hitam tidak dapat melukainya. Sepertinya ketika udara hitam mendekati tubuhnya, ia akan menghilang secara otomatis dan dihilangkan dengan suatu kekuatan. Semua orang kaget dan kaget. Zhang Wangshan tertegun dan bergumam dengan suara rendah, roh kebencian yang hampir membunuhku tidak dapat menyakitiku sama sekali. Sialan, penganut Tao Tusu tidak percaya pada kejahatan. Dia sekali lagi menggerakkan penunjuknya, dan beberapa roh kebencian bergegas. Jericho Lee juga melambaikan tangannya, dan kebencian serta roh hitam menghilang lagi. Sekarang, Tao Tusu merasa ada yang tidak beres. Nak, apa yang tersembunyi di balik lengan bajumu? Oh, katamu ini. Tangan kanan Jericho Lee berbalik, Zixia Yusu muncul di tangannya. Zixia Yusu. Ketika dia melihat simpul bambu, murid Tao Tusu tiba-tiba menyusut. Oh, apakah kamu tahu hal ini? Jericho Lee bercanda dan mengasihani, sayangnya kamu membuat pusing orang lain, tapi itu tidak akan berhasil di depan Zixia Yusu. Terakhir kali Gong Changji menggunakan kutukan jiwa hitam, dia juga ditahan oleh Zixia Yusu. Tentu saja, Zixia Yusu bukannya tak terkalahkan, dan efek pengekangannya terbatas. Hanya saja kekuatan Jericho Lee kuat. Dengan kekuatannya sebagai berkah, kebencian tingkat fana tidak dapat menyakitinya. Jika pelat Wei Jia melepaskan beberapa roh kebencian tingkat master, maka Zixia Yusu tidak dapat mengendalikannya. Sangat disayangkan bahwa roh kebencian tingkat guru, Tusu tahu siapa yang bisa memahaminya. Jika dia bisa menangkapnya, itu sudah 10 hari pagi. Wajah Tusu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Zixia Yusu. Bukankah itu harta Buddha yang paling terkendali untuk hal-hal jahat dalam legenda? Dia punya ini. Ada banyak diskusi dan kesadaran tiba-tiba. Zhang Wangshan juga menjawab, itu Zixia Yusu. Itu adalah pembunuh hal-hal jahat seperti Wei Jiapan. Li Shao bahkan memiliki hal yang luar biasa seperti Zixia Yusu. Kesulitan menghadapi Jericho Lee dengan hal-hal jahat itu. Zai Qingsui menggigit semangka itu. Terakhir kali di Yunlan Feng, dia melihat Jericho Lee melawan Gong Changji dengan Zixia Yusu. Haha, pencuri tusuk tua, hidangan vegamu tidak ada gunanya. Apalagi yang ada? Ayo kita keluarkan dari sini. Wajah Jericho Lee bercanda. Dia memandang wajah Tusu sambil tersenyum dan berubah menjadi panci hitam. Tusu sangat marah sehingga dia mengambil kembali Wei Jiapan dan mengeluarkan tongkat gelap. Sesuatu yang baru. Jericho Lee berkedip, sepertinya itu masih bisa digunakan oleh warlock yang menundukkan kepala. Bukannya aku berkata, Tusu bajingan tua, kejahatanmu tidak berpengaruh padaku. Tahukah kamu bahwa Gong Changji pandai dalam hal ini? Dengan baik. Staf roh kebencian saya tidak sebanding dengan cara Gong Changji yang tidak canggih. Wajah Tu Su sangat percaya diri, yang mengejutkan Jericho Lee. Dia menatap staf roh kebencian selama beberapa detik, dan wajahnya tiba-tiba berkata, apakah itu senjata ajaib, atau senjata ajaib tingkat tinggi? Pantas saja kamu begitu percaya diri, tapi tahukah kamu kalau pedang di bawah kakiku adalah senjata roh? Bagaimana jika itu senjata ajaib?
senjata rohmu tidak memiliki kemampuan untuk menahan roh kebencian. Zixia Yusu tidak bisa menahan senjata ajaib. Tusu mengatakan poin kuncinya. Jericho Lee tidak marah. Kamu berkata baik, lalu coba. Pada saat itu, Tao Tusu memegang tongkat roh kebencian, dan roh kebencian yang lebih kuat dilepaskan dari tongkatnya. Seluruh langit gas hitam dan kebencian, gigi terbuka dan cakar menuju Jericho Lee bergegas di masa lalu. Adegan ini membuat takut penonton. Banyak keluhan. Mengerikan. Jika terjerat oleh roh kebencian, dia pasti akan mati. Bahkan Zixia Yusu tidak bisa menahan kebencian tingkat ini. Orang-orang khawatir, Zhang Wangshan dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat untuk Jericho Lee. Hati-hati, Lee. Mufu berteriak di tengah ring. Namun, pada saat Jericho Lee ditelan oleh udara hitam di seluruh langit, cahaya keemasan yang menyala-nyala tiba-tiba meletus di udara hitam, diikuti oleh jeritan roh kebencian, dan udara hitam menghilang dalam sekejap. Wow! Semangat kebencian telah dimusnahkan dan tidak bisa menyakitinya. Apa itu cahaya keemasan? Bukankah itu Zixia Yusu? Bagaimana bisa? Zixia Yusu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu pasti senjata ajaibnya. Semua orang terkejut. Mufu menghela napas lega, dan wajahnya terkejut. Bagus sekali. Itu layak untuk Li Shao. Bahkan senjata ajaib pun tidak dapat melukainya. Pada saat ini, Pendeta Tao Tusu melihat tongkat roh kebencian, tidak hanya tidak berpengaruh apapun, tetapi banyak roh kebencian yang dimusnahkan. Dia sangat marah sehingga dia melompat, apa yang telah kamu lakukan, brengsek. Jericho Lee membalikkan tangannya, maksudmu ini. Di tangannya, sepotong besi berkilauan dengan cahaya keemasan panas, memancarkan kekuatan Zigang Ziang. Itu adalah alu berlian Qianyuan. Murid Tusu tiba-tiba mengecil, Gunung Vajra Alu. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hal seperti itu? Haha, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Seperti yang diketahui semua orang, alu Genu Vajra adalah harta paling berharga dalam agama Buddha. Ini sangat kuat. Ini memiliki efek pengekangan yang luar biasa pada beberapa orang. Kekuatan jahat dan kebencian. Mufu dan yang lainnya juga membuka mulut mereka lebar-lebar dan sangat gembira. Li Shao bahkan memiliki hal semacam ini. Bab 1858. Pada akhirnya, wajah Li Sengwei dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Mereka tahu bahwa Jericho Lee memiliki bambu giok Zixia di tangannya, jadi mereka tidak panik saat pertama kali melihat Tusu Tao memakannya. Namun kali kedua, penganut Tao Tusu menawarkan senjata ajaib dan ditahan. Sekalipun mereka tenang, mereka akan mulai panik. Nak, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak uang? Li Sengwei sangat marah. Jericho Lee memandang Tusu Tao sambil tersenyum dan berkata, sayang sekali meskipun saya bukan alu Genu Vajra, ini hampir sama efektifnya dengan alu Genu Vajra. Dan yang ini di tangan saya adalah senjata ajaib tingkat lanjut. Hingga batas 3000 baris. Ini jauh lebih kuat daripada yang ada di tangan Anda. Batas 3000 baris, dan menarik ledakan keributan. Nah, apakah ada cara lain? Jika tidak, aku tidak akan bermain-main denganmu, Jericho Lee mencabut telinganya. Alu berlian Qianyuan awalnya adalah karyanya untuk melatih tangan saat dia membuat tongkat reinkarnasi. Tentu saja hasilnya sangat mengejutkan. Awalnya, menurut bahan dan kondisi yang ada, paling banyak hanya senjata sihir tingkat menengah yang bisa dibuat. Namun, setelah susunan pemurnian tingkat 6 ditempa, kualitasnya meningkat pesat, dan produk kualitas terbaik yang mendekati batas senjata ajaib dibuat. Saat ini, Pendeta Tao Tusu mulai sedikit bingung. Awalnya, sebagian besar metodenya sama dengan penyihir penurun kepala, karena kekuatan Jericho Lee tidak biasa. Dia tahu betul bahwa metode biasa tidak berguna bagi Jericho Lee. Setelah memikirkan masa lalu, dia menawarkan Wei Jiapan dan staf Yuanling. Tanpa diduga, kedua cara canggih ini tidak berpengaruh sama sekali, dan dikendalikan dengan sempurna oleh Jericho Lee. Dia kehilangan akal sejenak. Jericho Lee berkata, sepertinya kamu tidak punya apa-apa untuk dipegang, maka aku tidak akan bermain denganmu. Segera setelah alu King Kong dari dinasti Qianyuan ditutup, mulailah dengan pedang jiwa es. Selamat datang kematianmu. Memegang pedang jiwa es, Jericho Lee terbang di udara. Dengan langkah angin dan petir serta metode tubuh, Jericho Lee mengejar angin sejauh ribuan mil. Dia penuh semangat dan kecepatan. Sialan. Bahkan jika kemampuanku tidak berguna bagimu, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Pendeta Tao Tusu mengertakkan gigi, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Jiwa yang mati. Semua dikatakan bahwa itu tidak berhasil untukku. Jericho Lee menutup telinga.
Dia datang seperti dewa, tubuhnya bergerak seperti angin, dan dia menginjak pedang. Ledakan. Pedang Taisang tingkat 9. Dalam sekejap menghilangkan udara hitam, hati Jericho Lee tergerak. Pedang kelima dalam pedang Taisang level 9 dilemparkan oleh embun beku di dalam gua. Ini adalah pedang yang cocok dengan karakteristik pedang Bingpo, bahkan kekuatannya. Kanyi. Dalam sekejap, dengan Tao Tusu sebagai pusatnya, tanah di bawah kakinya membeku, dan arus dingin di seluruh langit menutupi seluruh arena dalam sekejap mata, berubah menjadi es yang tak ada habisnya. Dingin sekali. Semua orang yang keluar masuk lapangan merasakan hawa dingin yang menusuk. Di tengah arus dingin, penganut Tao Tusu merasakan yang paling dalam. Dia menemukan bahwa auranya stagnan, dan semua kemundurannya terhalang. Tidak ada cara untuk mundur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Sial, apa-apaan ini? Pendeta Tao Tusu panik. Ini sudah berakhir. Jericho Lee menjelajahi tangannya dan menuangkan ki aslinya ke dalam pedang jiwa es, yang jauh lebih dilebih-lebihkan daripada game sebelumnya. Kali ini, jaraknya 300 meter. Semuanya ber-AC. Pedang untuk membelah langit. Melambaikan pedang besar, tubuh Jericho Lee tergantung di langit dan memotong kepala Tusu Tao. Ledakan. Langit runtuh, arus dingin mengamuk, dan badai melanda. Lingkaran seluruh 12 distrik meletus dengan suara gemetar bumi, seperti gempa bumi. Angin bertiup kencang, dan beberapa orang lemah terlibat di dalamnya dan terbang langsung. Ketika udara dingin mereda dan angin berhenti, semua orang melihat selokan sepanjang ratusan meter di atas arena tantangan di distrik ke-12. Kiss. Semua orang menghirup udara dingin. Ketakutan ada di hati semua orang. Jantung. Dan gerakan besar, juga semua menyiagakan orang-orang yang bertarung di area lain, serta penonton. Area arena utama sunyi. Seberapa kuat Li Shao? Murid Situ Manlong tiba-tiba menyusut. Kali ini, kekuatan Jericho Lee adalah jauh lebih mengerikan daripada yang terakhir kali. Betapa berlebihannya. Jericho Lee, apakah itu peri? Tidak, dia pasti peri. Owling dan yang lainnya tercengang. Kekuatan destruktifnya hampir sebanding dengan menjatuhkan bom di arena tantangan. Li Wenyan menelan ludahnya, bocah ini, mulai mengguncang bumi. Mengapa Jericho Lee begitu kuat? Li Changrong sedikit bingung. Chang Xuande juga sangat kacau. Pertarungan Jericho Lee kemarin memang mengejutkan mereka, namun dibandingkan dengan pertarungan hari ini, performa Jericho Lee bahkan lebih berlebihan. Tuhan turun ke bumi, tapi begitu. Menang, Li Shao menang. Mu Fu merasa lega. Li Ming tampak bersemangat. Kubilang Li Shao akan meraih kemenangan besar. Bajingan tua yang membantai Su akhirnya mati. Wajah Zhang Xiao berlinang air mata. Ayah dan ibu, balas dendammu akhirnya terbalas. Anda memiliki pengetahuan di bawah mata air, dan Anda dapat beristirahat dengan tenang. Tubuh tua Zhang Wangshan terus bergetar, dan hatinya sangat gelisah. Bagaimana mungkin? Tuan Tusu kalah. Semua orang di keluarga Li pucat. Li Fengyun dan anak muda lainnya tidak percaya bahwa Tao Tusu kalah secara menyedihkan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mereka sekali lagi menatap Jericho Lee, tetapi pada akhirnya, mereka masih meremehkan Jericho Lee. Li Sengwei mengepalkan tinjunya, dan hatinya penuh kegelisahan. Lagi pula, anak ini dalam bahaya. Di arena tantangan, Jericho Lee pergi ke tubuh Tusu. Baru saja, dia telah membunuh Yuan Ying, hantu tua itu. Dia melepas cincin penyimpanan di jari hantu tua itu, menghapus tanda jiwa di atasnya, dan mengeluarkan piring wiga dan tongkat kebencian. Bagaimana cara memurnikan roh kebencian? Saya tidak mengerti itu, kata Jericho Lee. Dia harus menghancurkan dua hal jahat ini agar tidak merugikan dunia. Tapi semangat kebencian tidak bisa dihancurkan dengan cara ini. Setidaknya manusia adalah manusia sebelum mereka mati. Jika dihancurkan dengan cara ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Saya tahu bahwa saya telah membawa Master Kongming bersamaku. Saya yakin dia tahu cara mengatasi keluhan-keluhan ini. Setelah memikirkannya, dia memanggil Situ Manlong dan berkata, Jenderal Situ, apakah Anda kenal seorang beku yang dapat membawa semangat kebencian? Kenali saya. Apakah Anda ingin menghilangkan semangat kebencian dalam senjata ajaib Tusu Tao? Situ Manlong berkata dengan cepat. Ya, tolong, situasi umum. Tunggu sebentar. Aku akan menghubungimu. 10 menit kemudian, setelah Jericho Lee meninggalkan pengadilan, undangan Sima Manlong tiba. Itu adalah pemain yang tersingkir dari India. Biksu India ini bukanlah biksu Zen yang pahit, melainkan seorang guru Buddha sejati, namun tidak terlalu kuat.
Bab 1859. Amitabha, surga memiliki keutamaan hidup sejahtera. Dermawan Li, lepaskan semangat kebencian. Biksu tua itu menyatukan tangannya dan berkata. Jericho Li mengangguk dan melepaskan semangat kebencian dari Wei Jiapan. Para biksu terus-menerus melantunkan mantra untuk mengubahnya. Manusia fana ini mengeluh tentang roh mereka, dan itu sangat sederhana. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari 100 jiwa diubahkan. Setelah transisi, mereka juga kembali ke tampilan aslinya. Ayah ibu. Zhang Xiaok melihat orang tua di dalam jiwa mereka dan berlari ke arah mereka sambil menangis. Dia mengulurkan tangannya untuk menahannya, tapi dia melemparkan dirinya ke udara. Burung pipit, hiduplah dengan baik. Orang tua tidak bisa menjagamu lagi. Kamu harus hidup dengan baik. Ayah, putra dan menantu perempuanku tidak berbakti. Aku tidak dapat mendukungmu lagi. Jangan salahkan kami. Zai Qingsui dan yang lainnya melihat sosok ilusi di gambar. Mata mereka merah. Mereka tidak menyangka ada jiwa di dunia ini. Dermawan kecil, jiwa mereka tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Mereka harus pergi ke jalan mata air kuning, beku itu sepertinya sudah terbiasa dengan hidup dan mati, jadi dia sangat tenang. Bersamaan dengan sinarnya, lebih dari 100 jiwa akhirnya menghilang di hadapan semua orang. Li Shao, terima kasih. Zhang Xiaok menyeka air matanya dan menunjukkan senyuman yang kuat, yang menyedihkan. Jericho Li menganggukkan kepalanya, lalu melepaskan semangat kebencian dalam semangat staf kebencian. Roh-roh jahat di staf semuanya adalah orang-orang bela diri, dan kekuatan mereka relatif kuat, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Biksu tua itu membutuhkan beberapa jam untuk memulihkannya satu persatu. Jika kamu tidak berterima kasih padaku atas kebaikanmu, kamu tidak bisa membalasnya. Di akhirat, tetaplah menjadi pahlawan. Menginjak cahaya itu, jiwa menghilang. Klik. Jericho Li langsung menghancurkan Wei Jiapan dan Faza yang telah kehilangan semangat kebencian, dan menghancurkan semua benda kotor di cincin penyimpanan Tu Su Tao, hanya menyisakan beberapa bahan pemurnian dan ramuan. Ayo pergi, putaran ketiga harus dimulai besok. Saat ini, pertandingan kedua distrik 12 sedang berlangsung, yang jauh lebih membosankan dari pertandingan terakhir. Malam itu, Zhang Wangshan dan Zhang Xiaok menemukan Jericho Li. Begitu mereka bertemu, mereka berlutut di depan Jericho Li. Jericho Li tertegun, ini. Ikuti aku. Jericho Li berkedip, karena hari ini. Tidak masuk akal bagiku untuk membalas kebaikanku dengan cara ini. Kami tidak ingin membalas kebaikan kami. Kekuatan dan kemampuan Li Shao membuatku berpikir itu bermanfaat. Mengikutimu. Sebaliknya, Zhang Wangshan membuat keputusan ini demi cucunya. Sekarang mereka harus memikirkan kehidupan masa depan mereka. Dia sudah tua. Meski memiliki prestasi yang bagus, ia pasti akan berumur panjang, namun ia tidak bisa membiarkan cucunya tinggal di pengasingan bersamanya. Mengikuti Jericho Li seharusnya menjadi investasi teraman dan terjamin. Jericho Li tidak bisa tertawa atau menangis. Kamu bahkan tidak tahu identitas dan detailku, jadi menurutmu aku layak untuk diikuti. Saya percaya pada mata saya. Nada suara Zhang Wangshan tegas. Zhang Xiaok juga mengangguk dengan cepat. Jericho Li berkata tanpa daya, baiklah, saya benar-benar membutuhkan banyak orang untuk melakukan sesuatu untuk saya, dan saya akan membentuk kekuatan super di masa depan. Namun, akan ada risiko yang besar juga. Jika Anda menghadapi risiko di masa depan, saya tidak akan bersikap lunak jika kamu memberontak. Li Shao dapat yakin bahwa tulang tuaku ini tidak memiliki modal yang layak untuk dibelot. Satu-satunya hal yang tidak bisa aku lepaskan adalah cucuku. Zhang Wangshan berkata dengan serius. Baiklah, kalau begitu, ikuti aku. Saat pertandingan selesai, aku akan kembali ke Tiongkok, lalu kamu akan ikut denganku ke Tiongkok. Suanyimen pasti akan membutuhkan banyak bantuan di masa depan. Zhang Wangshan, sebagai seorang guru spiritual, masih sangat kuat. Jericho Li tidak punya alasan untuk menolak. Bagus. Mereka dengan cepat mengangguk. Bangunlah, Jericho Li dengan santai menyerahkan senjata ajaib dan botol giok kecil, anggap itu sebagai hadiah untukmu. Zhang Wangshan sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya, terlalu mahal untuk digunakan. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku punya banyak hal. Selain itu, lebih baik aku meningkatkan kekuatanmu. Senjata ajaib ini adalah senjata perantara. Dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu menggunakannya dengan baik, kamu tidak akan rugi jika bertemu lawan seperti pengkhianat tua Tusu. Jericho Li berkata sambil tersenyum, adapun pil kelas 4 dalam botol ini, jika cucumu terluka, itu bisa menyelamatkan nyawanya.
Mendengar ini, Zhang Wangshan ragu-ragu dan mengangguk, terima kasih banyak, Li Shao. Kalau soal cucunya, dia tidak punya alasan untuk menolak. Keluarlah dan panggil tuanmu kemari, kata Jericho Li dengan santai. Baiklah. Beberapa saat kemudian, Mufu datang. Tuan Muda Li. Dia terkejut, Li Shao, ini adalah senjata ajaib yang aku janjikan padamu, kamu melakukannya dengan baik sebelumnya. Dengan pedang ajaib yang terbuat dari kayu Tianchen ini, tidak mudah untuk dirugikan saat kamu bertemu dengan seorang guru roh. Jericho Li berkata sambil tersenyum. Mufu sangat bersemangat. Terima kasih atas pedangmu. Dia merasa pedang kayu Tianchen sangat mirip dengan cara dia berlatih. Jelas itu dibuat untuknya oleh Jericho Li. Ketika dia sedang bersemangat, dia berpikir bahwa dia harus bermain untuk Jericho Li di masa depan. Anda harus tahu bahwa senjata ajaib tingkat tinggi ini dapat membuat sekelompok master roh memperjuangkannya. Jika dia dibiarkan melempar, dia tidak akan memiliki harta karun seperti itu dalam hidupnya. Kamu keluar dulu. Kita lihat apa yang terjadi besok. Bagus. Keesokan harinya, putaran ketiga dimulai. Seperti yang diharapkan Jericho Li, Xiao Shan memenangkan Lan Yu di game pertama babak pertama, dan kekuatan sebenarnya Xiao Shan bisa menang di tahap selanjutnya dari Jindan. Di babak kedua kemarin, Xiao Shan menang tanpa kecelakaan. Namun di ronde ketiga, Xiao Shan menyerah tanpa perlawanan. Xiao Shan sangat jelas mengatakan bahwa kesenjangan antara kekuatannya dan Jericho Li terlalu besar, belum lagi kekuatan dua pertarungan Jericho Li sebelumnya yang terlalu buruk. Xiao Shan tidak mau naik dan melawan. Kemudian dia terluka, yang mempengaruhi kultivasinya di kemudian hari, jadi dia memutuskan untuk mengaku kalah. Yah, Jericho Li juga sangat tidak berdaya dengan hasilnya. Dia tidak punya dendam terhadap Xiao Shan. Tidak perlu berkelahi. Yang ketiga, Jericho Li menang. Juara distrik 12, Jericho Li wasit mengumumkan hasilnya dengan lantang. Tak heran jika sebagian besar penonton mengharapkan hasil seperti itu. Di game ketiga, Li Ming bahkan tidak hidup. Sore harinya, juara dari 16 distrik semuanya diputuskan, di antaranya ada beberapa orang yang sudah dikenal Jericho Li, dan ada pula yang belum pernah mendengarnya.